Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur teman-teman, bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segala hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita. Hari ini kita diberikan nikmat hidup, hari ini kita diberi nikmat kesehatan, hari ini kita diberi nikmat rizki, hari ini kita diberi nikmat hidayah untuk bisa sholat 5 waktu. Barusan kita bagi yang di Indonesia Barat sholat Isya, yang Indonesia Tengah juga dan Timur apalagi sudah insya Allah sudah sholat Isya. Dan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan kepada kita, terlepas dari saat itu kita sedang taat atau bisa jadi terkadang kita sedang bermaksiat, tapi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kita lepaskan atau tidak pernah kita tidak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai beliau, yang dicintai oleh beliau, dan nanti di akhirat mudah-mudahan di surga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Teman-teman semua, tadi Kang Purwa sudah memulai dengan pertanyaan siapa di sini apa yang paling ingin apa yang paling ingin diharapkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman menjawab macam-macam ya, menjawab macam-macam. Ada yang terkait dengan jodoh, ada yang terkait dengan rizki, ada yang terkait dengan bebas hutang, ada yang terkait dengan rumah tangga, ada yang terkait dengan bagaimana mendidik anak, ada yang terkait dengan agar ingin menjadi diri yang lebih baik, agar ingin mendapatkan pertolongan Allah dari berbagai sisi ya, ketenangan hati dan lain sebagainya. Tentu itu sesuatu yang nikmat kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau banyak kebutuhan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan akan banyak doa kita kepada Allah, semakin baik mudah-mudahan ibadah kita kepada Allah, dan semakin kuat ikatan kita. Karena hamba yang banyak kebutuhannya dengan Allah, hamba yang banyak doanya kepada Allah, Allah cinta kepada hamba tersebut. Kang Arif mendoakan semoga kita semua mudah-mudahan adalah termasuk hamba-hamba tersebut yang banyak butuhnya dengan Allah, tinggi pengharapannya kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, dan terus semakin kuat dan semakin kuat ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apapun hajat kita yang baik-baik tadi, mudah-mudahan semua itu mengantarkan kita kepada ikatan yang semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pembahasan kita, Kang Arif izin ya menyampaikan lewat dengan presentasi. Pembahasan kita insya Allah akan Kang Arif batasi lewat 2 pembahasan. Bagaimana agar kita menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini banyak sekali. Kalau dalam bukunya Kang Arif yang judulnya Indahnya Pertolongan Allah, alhamdulillah salah satu buku bestsellernya Kang Arif yang berjudul Indahnya Pertolongan Allah, itu ada 9 hal yang dibahas untuk berikhtiar menjemput pertolongan Allah. Nah, malam ini dengan waktu kita yang terbatas, kita insya Allah akan membahas 2 hal saja. Yang pertama, bagaimana menolong akan ditolong. Yang kedua, bagaimana berbakti kepada orang tua. Itu merupakan 2 dari setidaknya 9, ya. Dan tentu masih banyak lagi sebenarnya di samping yang 9 dibahas di buku tersebut. 2 dari 9 yang mudah-mudahan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, bagian pertama, insya Allah Kang Arif akan membahas mungkin sekitar 20 menit tentang menolong akan ditolong. Nanti kami izin, Kang Purwa nanti akan menyampaikan informasi tentang buku Indahnya Pertolongan Allah. Mungkin ada teman-teman yang ada keinginan untuk mendalami lebih dalam.
dan ada kelapangan rizki, nanti bisa didapatkan karena insya Allah akan ada penawaran bonus, mendapatkan bonus buku dan mendapatkan bonus ebook, dan juga nanti insya Allah di paket tersebut akan menjadi gratis ongkir untuk Jawa dan juga luar Jawa dengan harga yang nanti akan disampaikan. Kemudian setelahnya, setelah Kang Purwa menyampaikan, teman-teman nanti ketika disampaikan oleh Kang Purwa, bagi yang tidak mau untuk membeli bukunya atau tidak tertarik, nggak apa-apa. Teman-teman tetap ada di Zoom ini, karena nanti di sesi selanjutnya, setelah itu Kang Purwa mungkin hanya sekitar 5 menit menyampaikan. Setelah itu Kang Arif akan membahas bagian kedua tentang bakti kepada orang tua. Ya, itu juga sama, nanti Kang Arif akan membahas salah satu ikhtiar kita menjemput meraih pertolongan Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Ya, bagaimana bakti kepada orang tua itu menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah itu izin lagi Kang Purwa akan menyampaikan sekali lagi eh, informasi tentang buku Indahnya Pertolongan Allah dengan bonus yang berbeda, yang menarik juga. Kemudian setelahnya nanti di akhir kita mungkin ada sekitar setengah jam lebih ya, atau sekitar setengah jam sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir ya. Ada 2 sesi penyampaian materi. Kemudian nanti di akhir kita akan sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang memiliki permasalahan, jika ada yang memiliki kegundahan hati, keresahan hati, ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, silahkan, ini adalah forumnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas bersama, dan mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa Kang Arif atau Kang Purwan nanti sampaikan untuk berusaha menjawab apa yang menjadi keresahan hati teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, Robbi surah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk ke bagian yang pertama ya teman-teman, ya, bagaimana kita berikhtiar menghadirkan pertolongan Allah dengan cara banyak dan senantiasa menolong orang lain. Teman-teman, kenapa kita perlu untuk senantiasa menolong orang-orang di sekitar kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita? Ya, itu mulai dari kalau sudah menikah pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kenapa? Karena yang pertama adalah menolong ini adalah sebagai bentuk rasa bersyukur, berterima kasih, dan tahu diri kita sebagai hamba yang benar-benar banyak sekali diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba-hambanya yang tahu diri ini, hamba-hambanya yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Allah ini, ketika dia ikhlas, ketika dia menolong orang lain sebagai ekspresi bentuk syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau sudah baik sekali kepadaku. Engkau berikan aku kesehatan. Maka dengan ini, dengan kesehatan tubuhku ini, kalau ada orang yang benar-benar butuh bantuanku, atau aku bisa membantu orang lain, aku dengan senang hati berbuat baik dan membantu orang lain. Ya Allah, Engkau sudah berikan aku harta. Maka dengan harta ini, aku akan membahagiakan keluargaku, membahagiakan orang tuaku, memberikan sesuatu yang membahagiakan kepada tetanggaku, memberikan sesuatu yang membahagiakan kepada orang-orang sekitarku, dan aku akan berusaha ada bagian dari hartaku untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lain sebagainya. Jadi ketika seorang hamba dia tahu diri, sadar penuh bahwa segala nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, dia sadar penuh, maka yang pertama hatinya itu akan bahagia. Kenapa? Karena dia ketika mendapat nikmat, dia bisa merasakan nikmat itu. Gitu. Betapa banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat sehingga hatinya itu sempit, tidak bahagia. Banyak orang yang mungkin hartanya itu miliaran, banyak orang yang mungkin rumahnya itu banyak, di beberapa kota ada, vilanya ada dan lain sebagainya, tapi hatinya itu bisa jadi sempit. Kenapa? Karena dia kurang bisa merasakan, kurang bisa mensyukuri.
dan juga tidak bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dan salah satu cara terbaik kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kesehatan, harta, keluarga, anak dan lain sebagainya, salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Termasuk tadi, teman-teman, ketika ingin meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangganya membaik, agar hubungan suami istri membaik, agar hubungan dengan anak membaik, agar hubungan dengan orang tua membaik, agar hubungan secara ekonomi itu membaik, hutang-hutang dilunasi dan lain sebagainya, maka saran dari Kang Arif adalah salah satunya mulailah merayu pertolongan Allah dengan banyak berbuat baik kepada orang lain. Jadi prinsipnya kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang kita sangat butuh pertolongan Allah, pertama kali yang kita lakukan adalah, salah satu yang kita lakukan adalah selain kita bertobat, berdoa kepada Allah, kemudian yang setelah itu kita lakukan adalah kita cari cara bagaimana agar kita bisa berbuat baik membantu orang lain. Kenapa? Nanti insya Allah akan kita bahas. Ternyata sudah jadi rumus kehidupan bahwa orang-orang yang senantiasa menolong orang lain, membantu orang lain, pasti akan ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ternyata teman-teman, memerintahkan kepada kita. Ya, ini kaitannya dengan kalau di bulan Ramadan kita membahas tentang syukur ya. Syukur kaitan dengan pertolongan Allah itu dengan pribadi yang bersyukur. Ternyata Allah itu, teman-teman, memberikan kita nikmat itu enggak sekedar cuma-cuma kemudian tanpa ada keinginan atau tanpa ada perintah dari Allah. Ternyata Allah itu ketika memberikan kita nikmat itu Allah memerintahkan. Apa perintahnya? Salah satunya adalah selain untuk ibadah, nikmat yang selanjutnya yang diperintahkan kepada kita adalah untuk berbuat baik kepada orang lain. Nikmat yang Allah berikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau Allah sudah berbuat baik kepada kita, wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain, kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah itu sudah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita sudah diberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk berbuat baik. Kalau kita diberi harta, gunakan harta itu untuk berbuat baik. Kalau kita diberikan waktu, umur, lapang, gunakan sebagian waktu kita itu untuk berbuat baik. Dan di tempat lain Allah Subhanahu wa taala kan berfirman ya, wa in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur dengan hartanya. Syukurnya itu gimana? Salah satunya adalah gunakan harta untuk berbuat baik. La azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat tersebut. Jadi orang-orang yang bersedekah itu akan bertambah, bertambah dan bertambah keberkahan hartanya. Bahkan orang yang bersedekah itu tidak mungkin akan miskin. Orang yang sehat menggunakan kesehatannya untuk membantu berbuat baik kepada orang lain, berkah kesehatannya. Ya, dan segala macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah tadi, bukan hanya nikmat tadi ditambah oleh Allah, tapi kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Ahabun nas ilallah taala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Nah, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Allah memberikan kita harta. Hartanya bukan punya kita. Ya, hartanya bukan semata-mata karena usaha kita. Ya, betapa banyak orang yang sama-sama bekerja, sama-sama berbisnis, buktinya apa? Sama-sama berbisnis, sama-sama ikut kelas bisnisnya sama, itu kan modalnya bisa jadi sama, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti keberhasilan itu, omset itu, rezeki itu datangnya bukan serta-merta dari usaha. Usaha itu wajib, tapi tidak serta-merta. Usaha itu tentu dengan seizin dan juga dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahagianya kita ketika kita diberikan harta, kemudian kita sadar
tentang konsep ini bahwa harta kita itu harus kita syukuri untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Sebagian harta kita zakatnya kita keluarkan, sedekahnya juga kita berikan. Kemudian dengan itu Allah menambah nikmat, la in syakartum la azidannakum. Allah menambah nikmat harta tersebut jadi berkah, jadi kebaikan harta tersebut, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Teman-teman, tadi Kang Arif sampaikan bahwa ketika kita punya masalah, selain kita bertobat, selain kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa kita ikhtiarkan adalah menolong orang lain, membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena ini, teman-teman, itu merupakan sebuah rumusan, bisa disebut rumusan hidup seorang muslim sudah menjadi sunatullah. Barang siapa yang senang membahagiakan orang lain, teman-teman lihatlah, seorang muslim yang dia senang itu membahagiakan orang lain, dia jadi orang yang termasuk paling bahagia di dunia. Orang yang paling senang ngebantuin orang itu paling luar biasa, dia sering ditolong. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada yang itu, Kang, saya sudah bantu orang ternyata malah ditipu, atau sudah bantu orang malah malah ternyata nggak dapat balasan kebaikan. Nanti kita bahas, ya. Tapi ini jadi sebuah rumusan. Barang siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim menyampaikan, barang siapa melepaskan kesusahan seorang Muslim dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu aunul abdi, Allah akan senantiasa aunul abdi, menolong hambanya, maka nal abdu aunil akhihi, selama hamba tersebut menolong akhinya atau saudaranya. Ya, wallahu aunul abdi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya. Teman-teman, Allah itu senantiasa menolong hambanya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Makanal abdul aunil akhi. Selama hamba tersebut senantiasa juga menolong saudara-saudara. Jadi ini sebuah rumusan. Ya, Allah itu akan senantiasa menolong kita. Tapi ada syaratnya, ada ketentuannya, ada sunnatullahnya. Selama hamba tersebut itu menolong saudara-saudaranya. Nah, di sini para ulama penjelasannya mensyarah hadis ini itu menjelaskan diantaranya, ya, salah satu tanda. Jadi tanda kebalikannya nih. Salah satu tanda. Ini kan ada, ya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Salah satu tanda bahwa hamba tersebut itu merupakan orang yang diinginkan oleh Allah ditutup aibnya di dunia dan akhirat adalah dia nggak gampang menyebarkan aib orang lain. Kenapa? Karena itu adalah ciri-ciri hamba yang ditutupi aibnya. Kalau ada seorang yang nggak gampang untuk ngegibah, apalagi nauzubillah memfitnah, nauzubillah menggibah, seorang ini nggak pernah suka, ya, menggibah, memfitnah, ngomong aib orang lain, ya, mengumbar aib, apalagi nikmat, dia merasa nikmat, nauzubillah, dengan aib orang lain, maka ini jadi tanda bahwa orang tersebut itu disukai oleh Allah untuk ditutupi aib-aibnya. Yuk kita berdoa, teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mau untuk mengumbar aib orang lain, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ditutupi aibnya dunia dan akhirat. Ya, kita berdoa. Teman-teman yang yang setuju, yang ingin berdoa dengan doa itu, yang mau memasukkan doa itu dalam doanya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditutupi aibnya dunia akhirat dan jadi hamba Allah yang punya akhlak baik, menutupi aibnya, aib-aib saudara-saudaranya, tidak suka memfitnah,
tidak mau memfitnah, tidak mau menggibah, tidak mau membuka aib-aib orang lain, silahkan, sini ada emoticon nggak ya? Silahkan berikan emoticon, teman-teman. Emoticon love atau jempol, ya. Ada nggak emoticonnya, teman-teman? Menarik, belum kelihatan. Hmm, ada ya. Kalau di ininya belum ya, belum belum ada ya di ya emoticon jempol atau love-nya di komen boleh ya. Kalau di bagian atas yang muncul-muncul itu nggak kelihatan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, termasuk juga kalau kita ingin agar kita itu jadi hamba Allah yang sama ya berarti ya. Kita ingin tahu apakah kita termasuk hamba Allah itu yang merupakan hamba yang senang. Allah itu senang untuk menolong kita. Allah itu senang untuk membantu kita. Berdoalah kita, teman-teman. Silahkan berikan emotikonnya. Mudah-mudahan sama ya, kita sama-sama berdoalah kepada Allah agar kita jadi hamba Allah itu yang senang menolong orang lain. Senang berbuat baik kepada orang lain. Senang membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena kalau dari penjelasan ulama yang tadi, syarahnya tadi, penjelasannya tadi adalah mudah-mudahan itu jadi tanda kita merupakan hamba yang Allah itu senang untuk menolong kita. Ya, Kang Arif banyak sekali ya dari mulai ibu, kemudian apa Uwa, kemudian bibi, kemudian para guru, ya ustadz, ustazah. Ya ketika kita lihat dia adalah orang yang sangat senang untuk menolong orang lain, sangat senang untuk membantu orang lain. Pikirannya itu gimana agar dia bisa bermanfaat bagi orang, agar bisa memberi kebaikan, kebaikan dan kebaikan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, dia itu senang, maka otomatis langsung tidak langsung, cepat atau lambat di akhir hidupnya atau di masa dia dewasa terlihat hal tersebut itu terlihat. Hal-hal yang selama ini dia dia pupuk, dia tanam ya, kebaikan-kebaikan kepada orang lain itu yang dia tidak mengharapkan balasan dari orang-orang tersebut, dia hanya mengharap balasan dari Allah. Ketika dia nanti dewasa, ketika nanti dia menua itu terlihat. Jangankan di akhirat ya, ketika dunia aja terlihat dia adalah orang yang mudah bahagia. Dia adalah orang yang hatinya itu lapang, hatinya mudah bersyukur. Nggak harus kaya ya, bisa jadi kaya, bisa jadi juga nggak kaya-kaya banget, tapi tercukupi gitu. Ketika ada keinginan untuk ibadah dimudahkan, ketika ada keinginan untuk ibadah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, ketika ada keinginan baik itu dimudahkan, hatinya mudah untuk bahagia, kehidupannya lapang dan lain sebagainya. Itu benang merah tuh teman-teman, benang merah. Ternyata apa? Rahasianya salah satunya yang Kang Arif lihat dari orang tua, dari saudara-saudara, dari guru-guru, dari sahabat-sahabat, benang merahnya itu sama. Mereka adalah orang-orang yang hatinya, pikirannya itu senantiasa berpikir, yang tenaganya itu sebagiannya itu digunakan, yang hartanya itu sebagian dikeluarkan untuk memberi kebaikan, untuk membawa kebahagiaan, untuk membantu, untuk menolong orang lain. Dan Allah itu dalam membalas itu pasti jauh lebih baik. Makanya orang-orang ini ketika dia memberikan sedikit, sebagian hartanya Allah balas berkali lipat. Ketika memberikan sedikit pikirannya Allah beri berkali lipat. Allah dia berikan sedikit waktunya Allah balas sekian kali lipat. Dia membahagiakan orang lain sedikit Allah balas dengan sekian kali lipat. Makanya Kang Arif mengajak kita salah satu doa ikhtiar kita agar hidup kita ini berbahagia dan senantiasa ditolong oleh Allah. Salah satu doa dan ikhtiar kita, jadilah kita pribadi yang senang untuk berbuat baik, senang untuk menolong orang lain, senang untuk berbagi ilmu, senang untuk berbagi kebaikan, senang untuk membahagiakan. Kenapa? Karena itulah tanda, itulah jalan hadirnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Siapa yang setuju, silahkan tuliskan Bismillah. Mudah-mudahan kita termasuk, ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang ada di Zoom ini termasuk hamba-hambamu yang Engkau berikan hidayah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain,
menebarkan ilmu kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, dan dengan itu mudah-mudahan engkau senantiasa pula lah memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan senantiasa terus memberikan nikmat dan kebahagiaan dalam hidup kami semua. Amin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hal tersebut. Wallahu aunul abdi, Allah senantiasa menolong hambanya, maka anal abdu aunul akhihi. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Itu sudah jadi rumusan. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka pastikan kita adalah orang yang hari-harinya, jam-jamnya digunakan untuk berbuat baik, membahagiakan, menebarkan ilmu, menebarkan kebaikan, bersedekah, dan menolong membantu orang lain. Nah, di sini Kang Arif ingin menutup dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari seorang Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau lari dari kejaran tentara Firaun. Firaun itu memutuskan untuk membunuh Nabi Musa, memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh Nabi Musa yang saat itu masih muda. Kemudian ini bisa teman-teman nanti baca dalam surat Al-Qasas ayat 20-28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Musa untuk lari ke arah, berarti kalau dari Mesir itu antara Saudi dengan Syam ya, itu namanya negeri Madian saat itu lari berarti ke arah timur ya, dari Mesir itu lari ke arah timur. Kalau kita ambil sekarang itu jaraknya kira-kira 600-an kilometer. Lari 600 kilometer ke arah timur. Kata Imam Ibnu Katsir, ini jaraknya 600 meteran itu ditempuh Nabi Musa itu hanya dalam waktu 8 hari 8 malam. Jadi beliau itu sehari semalam itu bisa sampai 60 kilometeran. 80 kilometeran, mohon maaf. 80 kilometer sehari semalam, luar biasa. Ya, jaraknya hampir berjalannya sangat cepat berarti ya, berjalan cepat. Itu 60 kilometer. Kalau misalnya kita jalan cepat itu 1 kilometer itu 5 kilometer itu 1 jam, berarti kira-kira 12 jam beliau itu setiap hari berjalan cepat. Ya. Karena Nabi Musa ini memang sangat kuat. 8 hari 8 malam beliau berjalan tanpa perbekalan yang banyak ya, teman-teman bayangkan keadaannya. Dan berjalan kaki. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'annya, Nabi Musa ini ketika sampai ke negeri Madian yang jaraknya 600-an kilometer itu, dalam keadaan alas kakinya itu sudah habis. Kemudian pakaiannya sudah compang-camping, kemudian beliau itu sudah nggak punya bahan makanan lagi. Di akhir hari-hari terakhirnya itu, sebelum sampai negeri Madian, bahkan beliau sudah makan rumput. Gitu. Ketika sampai di negeri Madian, ya, ketika sampai di negeri Madian, dalam kisah ini, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira apa yang pertama kali Nabi Musa lakukan? Ketika beliau sampai negeri Madian, beliau kemudian mencari air untuk diminum, dan kemudian beliau melakukan satu kegiatan ini. Ada yang bisa menuliskan apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Musa ketika sampai di sebuah sumur, kemudian mendapati ternyata orang-orang negeri Madian itu sedang mengerubuni sumur tersebut dan ada 2 orang perempuan yang tidak bisa untuk memberikan makan hewan ternak. Nah, benar ya, Teh Yusi, Teh Dia ya membantu 2 orang perempuan. Jadi beliau, benar Teh Netra, yang dilakukan membantu dan yang dilakukan untuk membantu itu adalah mengangkat batu penutup sumur yang ditutupkan. Orang-orang Madian ini dia sangat kikir ya, sangat pelit. Jadi setelah mereka yang laki-lakinya banyak peternak ini setelah memberikan makan minuman kepada hewan-hewan mereka, unta, kambing mereka, setelah itu diambil eh, apa? Ditimba, kemudian mereka menutupkan batu ke atas sumur tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga Imam Ibnu Katsir kata menurut penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu batunya itu hanya bisa digeser oleh 10 orang dewasa. Ya, saking beratnya gitu. Tapi karena Nabi Musa ini sangat perkasa, beliau bisa menggeser batunya itu sendirian. Setelah orang-orang itu meninggalkan, sumur tersebut ditutup, 2 orang perempuan ini nggak bisa untuk menggeser batunya. Kemudian beliau, ya benar teman-teman yang menjawab, yang pertama beliau lakukan adalah
Alih-alih beliau membantu dirinya sendiri, yang beliau lakukan adalah membantu dua orang wanita tersebut untuk menggeser batunya, kemudian mengambilkan air minum dan memberikan minuman kepada unta. Nah, setelah beliau eh, memberikan minuman, memberikan bantuan, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, teman-teman? Silahkan dituliskan di kolom chat ya. Yang dilakukan itu apa? Setelah beliau membantu dua wanita tadi, yang dilakukan itu apa? Yang dilakukannya itu apa? Ya, setelah mengambilkan air, yang dilakukan Nabi Musa apa? Apakah dia minta bantuan kepada dua wanita tadi? Atau dia mungkin seperti sebagian kita mengharapkan balasan dari orang yang dibantunya? Atau apa? Nah, berdoa, bersandar ke bawah pohon, ya. Nah, yang beliau lakukan itu beliau tidak mengharapkan balasan dari si wanita tadi, tidak mengharapkan bantuan dari si wanita tadi, melainkan beliau menyingkir ke bawah pohon kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini yang sangat butuh kebaikan dari Engkau. Atau diterjemahkan sangat butuh makanan, kebaikan dari Engkau. Ini kuncinya. Jawaban tadi dari beberapa yang tadi bertanya. Gimana Kang? Saya ini sudah membantu orang, senang bantu, tapi ternyata orang yang dibantu itu nggak tahu terima kasih. Orang yang membantu itu nggak bisa untuk memberikan balasan. Gitu. Ternyata teman-teman, kalau dari kisah Nabi Musa memberikan keteladanan kepada kita. Setelah kita menolong orang lain, yang kita lakukan adalah minta balasannya kepada Allah. Doanya itu kepada Allah, mintanya kepada Allah. Setelah Nabi Musa membantu, beliau mengatakan, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sangat butuh dibantu oleh Engkau. Aku ini sangat butuh ditolong oleh Engkau. Jadi setelah aku menolong, kalau kata Syekh ahli tafsir, Syekh Nu'man Nalikat, beliau mengatakan, ya Allah, setelah aku menolong ini, sesungguhnya yang paling butuh ditolong itu aku. Yang paling butuh kebaikan darimu itu di dunia ini mungkin saat ini itu aku. Gitu ya. Aku adalah pelarian. 8 hari lari dari Mesir, dikejar-kejar tentara, mau dibunuh. Nggak ada makanan yang layak. Alas kaki itu sudah hancur, pakaian compang-camping, minum juga harus mencari ke tengah padang pasir. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku itu yang sangat butuh fakir aku di hadapanmu ya Allah. Butuh untuk kebaikan. Benar kata Teh Nabila. Kita menolong orang itu untuk menolong diri kita sendiri pada akhirnya. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita mintanya sama Allah, teman-teman. Al-Qasas ya, kisahnya ini pada Al-Qasas surat ke-28 ayat 20 sampai 28. Kalau nggak salah Al-Qasas 24 itu ya doanya. Nah, teman-teman coba bayangkan, teman-teman boleh dituliskan nggak? Kalau Nabi Musa minta balasannya kepada dua orang perempuan tadi, dengan latar belakang perempuan tadi adalah perempuan yang juga lemah, bukan juga orang yang sangat kaya, ya. Kira-kira bayangannya, ini ada seorang pengembara 8 hari dengan pakaian compang-camping, nggak punya alas kaki, kemudian menolong mengambilkan air. Kira-kira balasan dari dua perempuan tadi itu apa? Dikasih apa tuh Nabi Musa? Kira-kira kalau menurut teman-teman? Pantasnya lah kalau teman-teman membayangkan ada di posisi dua perempuan tadi. Paling didoakan. Nah, kata Teh kata Kang Firman ya, didoakan. Dikasih air dan ucapan terima kasih. Didoakan, diberi makanan. Kan itu kan? Ada nggak kira-kira yang bakal ngasih uang 10 juta? Ada yang bakal dikasih ternak? Kayaknya jarang teh yang ngasih ternak ya. Doa, hatur nuhun, terima kasih, makanan. Dikasih yang punya, dikasih yang dipunya ya, yang dipunya itu paling makanan, yang paling dipunya doa. Dikasih yang dipunya misalnya ternak juga, ternak itu ternyata bukan punya beliau berdua, gitu ya, itu punya bapaknya. Jadi kalau kita menolong orang kemudian minta balasan atau berharap balasan dari orang, mohon maaf teman-teman.
Dan orang yang kita tolong itu aja sangat lemah posisinya, makanya dia butuh ditolong. Kalau kita meminta balasan dari dia, maka kita pasti, hampir dipastikan akan kecewa. Dan kalaupun misalnya dapat balasan terbaik sesuai dengan dia, maka bisa jadi itu jumlahnya sangat kecil. Jumlahnya itu sangat kecil. Kadang-kadang bahkan orang yang ditolong bisa jadi nggak tahu terima kasih, benar nggak? Bisa jadi balasannya apa nih kalau kita nolong orang? Yang pertama, dianya nggak tahu terima kasih, udah ditolong kabur. Ada nggak? Pernah nggak yang alami itu? Pernah, ya. Yang kedua, balasannya bisa jadi hanya berupa doa, dan ini baik. Tapi ya segitulah balasan manusia. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Yang keempat, ya paling tadi, sesuai dengan kemampuannya, yang juga tidak berat bagi dia, juga tidak berat bagi dia. Dikasih alamat rumahnya itu kan setelah Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, bukan meminta kepada si wanita. Kenapa? Akhirnya nanti diberikan alamat rumah setelah Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mau dapat balasan yang luar biasa, yang terbaik, itu mintanya ke Allah, jangan ke orang yang kita bantu. Dan orang yang dibantu itu dia lemah, dia sulit. Mohon maaf, secara ekonomi bisa jadi dia sulit, makanya butuh dibantu. Secara sumber daya, secara kekuatan dia itu lemah, makanya butuh dibantu. Sayang sekali kita kalau misalnya kita menolong orang, membahagiakan orang, memberi kebaikan kepada orang, kemudian kita berharap balasan dari dia. Balasannya itu teman-teman, kalau nggak tahu terima kasih, atau dia balasan terbaiknya doa, atau ucapan terima kasih, atau memberikan balasan tapi sesuai dengan kemampuan. Bagaimana agar kita mendapatkan yang terbaik? Seperti Nabi Musa, ketika kita menolong orang, kita jangan minta balasannya dari orang tersebut, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang jadi alasan kita menolong orang itu. Maka seperti Nabi Musa, sesudah kita menolong orang lain, yang kita hadapkan wajah kita itu adalah ke kiblat, dan kita hadapkan hati kita itu berdoa, ya Allah, aku menolong orang itu karena Engkau yang nyuruh, karena Engkau yang memerintahkan, karena aku bersyukur kepadamu, karena aku berharap cintamu, dan karena aku berharap kebaikan-kebaikan darimu. Dan boleh seperti yang Nabi Musa tadi sampaikan, ya Allah, sesungguhnya aku itu yang paling butuh kebaikan dari Engkau. Kalau kita lagi butuh pertolongan Allah, setelah kita menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tentu sesuai kemampuan kita, membahagiakan orang lain, kemudian kita diam, ya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masalah saya ini banyak. Tadi saya berbuat baik kepada orang, saya ini sebenarnya yang paling butuh agar Engkau bantu, saya ini yang paling butuh agar Engkau tolong. Maka kalau kita ikhlas, kita niatnya benar-benar, dan kita itu yakin bahwa Allah lah yang maha mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, maka mudah-mudahan keajaiban itu akan hadir dalam kehidupan kita. Apa keajaiban yang hadir dalam kehidupan Nabi Musa? Tadi Teteh ada sebagian yang sudah memberikan jawaban, yang memberikan clue bahwa setelah itu beliau dipanggil oleh ayahnya, Tuan Syuaib. Ada yang mengatakan itu merupakan Nabi Syuaib alaihissalam, ada yang mengatakan bukan karena zamannya berbeda. Ya, intinya adalah Tuan Syuaib, orang yang soleh, orang yang baik di kota Madian. Dia dipanggil oleh orang tua gadis itu, kemudian diberikan perlindungan selama 10 tahun, pekerjaan selama 10 tahun sebagai bagian dari syarat menikahi salah satu anaknya. Menikahi anaknya dari Nabi Nabi Syuaib atau Tuan Syuaib. Ya, syarat menikahnya itu dia harus bekerja, maka dia dapat pekerjaan digenapkan selama 10 tahun. Kemudian dia dapat perlindungan, kan tinggalnya di situ, dapat perlindungan, dapat pekerjaan, dan bisa makan dan minum di sana selama 10 tahun. Lihatlah bagaimana luar biasanya pertolongan Allah, bagaimana balasan luar biasanya balasan Allah ketika suara saya jadi kecil. Ada yang menyampaikan suara saya jadi kecil. Suara saya kecil atau tetap jelas, teman-teman? Masih jelas Kang Arif? Jelas ya? Simak dengan baik kan? Jelas kan? Dengan baik, baik. Terima kasih. Lihatlah bagaimana luar biasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya nikmat-nikmat, hadirnya kebaikan-kebaikan dari Allah ketika kita memberi kebaikan,
berbuat baik, membahagiakan orang, menolong orang, membantu orang, dan yang kita minta itu balasannya adalah balasan. Balasan Allah itu pasti berkali lipat, pasti jauh lebih baik, pasti jauh lebih membahagiakan, pasti jalan keluarnya adalah yang terbaik. Maka salah satu rumus, ini sebagai penutup bagian pertama, salah satu rumus kita ikhtiar untuk meraih pertolongan Allah adalah wallahu aunul abdi, Allah senantiasa menolong hambanya, makana aunul abdil akhihi, selama orang tersebut menolong hambanya. Dan syaratnya itu ketika kita menolong orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain, membagi ilmu kepada orang lain, jangan minta balasan dari orang tersebut, tapi berdoalah, mintalah balasan dari Allah. Sampaikan kepada Nabi Musa seperti Nabi Musa alaihissalam tadi, ya Allah, setelah kita menolong, berbuat baik, ya Allah, aku ini sangat butuh kebaikan darimu. Aku ini sangat butuh ilmu darimu. Aku ini sangat butuh pertolongan darimu. Aku ini punya masalah, sangat butuh jalan keluar terbaik darimu. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita akan meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Kang Arif ingin mengucapkan terima kasih sebelum nanti informasi disampaikan Kang Purwa ya. Bagi teman-teman yang sekarang membeli bukunya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bukunya bermanfaat bagi teman-teman, jadi ilmu yang bermanfaat. Di buku itu nanti akan ada 9 pembahasan. Kalau tadi itu 1 dan secuplik saja, nanti tema menolong akan ditolong di bukunya mudah-mudahan jadi lebih lengkap, dan totalnya nanti akan ada 9 pembahasan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ini salah satu buku, mungkin kalau menurut Kang Arif dari 16 buku ini merupakan buku yang Kang Arif paling berbahagia, Kang Arif paling bersyukur, paling suka gitu ya, salah satu buku terbaik karena testimoninya, terus apa ya, orang-orang yang membaca itu menyampaikan apresiasinya itu luar biasa. Dari buku ini memberikan apresiasi dan testimoni yang sangat luar biasa. Silahkan nanti teman-teman setelah ini akan mendapatkan informasi dari Kang Purwa, mangga dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketika Ramadan kemarin Kang Purwa, di pertemuan yang pertama kita pembahasan indahnya pertolongan Allah ya, Betul, betul Kang. kita menyampaikan informasi di Ramadan kemarin itu kita membuka sama-sama ya. Jadi menolong akan ditolong ini konkret, kita nggak sekedar pembahasan saja, nggak sekedar ilmu saja, tapi kita juga sama-sama memfasilitasi kemarin di Ramadan kemarin, dan sekarang sampai sekarang masih kita membuka kesempatan untuk bareng-bareng udunan ya, gotong royong ya Kang Purwa ya. Berapapun itu, Betul, mulai dari betul Kang. 5.000, 10.000, kita udunan untuk membangun sumber air. Ya, jadi sumur, kemudian fasilitasnya di tempat, salah satu tempat di namanya Geger Bitung, Sukabumi, yang kekeringan. Susah, jauh, Kang Purwa. Teman-teman, itu jaraknya itu 1 kilometer lebih kalau mau ngambil Mhm. air Masya di Allah ya. wilayah tersebut. Kalau musim Betul, hujan bukan nggak ada airnya, ada, tapi jalan menuju ke sana itu becek. Jadi harus jalan kaki 1 kilometer, jalannya susah. Kalau misalnya musim kering sulit sekali. Jadi dari sana ada kebutuhan dana, kita teman-teman peserta webinar, kemudian follower Teladan Rasul, kemudian peserta jalur jodoh dan lain sebagainya, yang bareng-bareng dengan Kang Arif, Kang Purwa dan teman-teman semua di tim Teladan Rasul jalur jodoh, itu membuka kesempatan kerjasama dengan rumah wakaf. Alhamdulillah kemarin kita berhasil mengumpulkan sekitar 66 juta, dan itu insya Allah nggak lama lagi akan kita gunakan untuk pembebasan tanahnya Kang Purwa dan teman-teman, dan akan untuk membangun sumurnya, sambil terus kita akan mengumpulkan dana untuk nanti dana untuk sarananya Kang Purwa, untuk pipanya, kemudian dialirkan ke betul, dekat betul Kang. pemukiman, kemudian ada kerannya, tempat wudhu dan lain sebagainya. Teman-teman bayangkan ini, Kang Arif nanti mungkin sekali aja ya menyampaikan di grup, teman-teman bayangkan ketika kita dengan rezeki dari Allah itu 5.000 saja, 10.000 itu ketika lagi akhir Ramadan Kang Arif sampaikan ya. Ya, Kebayang nggak betul. teman-teman? 10.000 kita, 10.000 uang kita, dengan kita bareng di sana, kita ikut masuk ke dalam saham kebaikan. Di sana itu ada sekitar 2.000 kepala keluarga Kang Purwa.
Kebayang nggak? Kalau kita hitung, itu misalnya umurnya itu sampai 20 tahun, Betul. berarti kira-kira teman-teman bisa ngalikan nggak? Satu orang saja dia setiap hari sholat, satu hari berarti kan 5 kali dia pakai untuk wudhu kan, Kang Purwa ya? Sebulan 150. Setahun itu sekitar berapa berarti? Sekitar 1.800 kali wudhu. Kalau 20 tahun itu Mhm. 36.000 kali wudhu, Kang Purwa. Masya Allah. Iya, Kalau Kang. 20 tahun. Itu satu orang. Kalau 100 orang berapa? Kalau 1.000 orang berapa? Kalau 2.000 orang berapa? Itu baru wudhu. Air itu tentu nggak dipakai hanya wudhu kan? Air dipakai untuk minum, untuk mandi, untuk bebersih, untuk nyuci. Wah, luar biasa. Jadi ini bentuk kesyukuran saja ya, apresiasi kepada teman-teman. Nggak ada untuk mengajak kemana-mana. Kalau teman-teman nanti mau ikutan untuk lanjut, masih bisa dibuka. Tapi insya Allah ini insya Allah akan dibangun sumurnya. Dan tadi Kang Arif mengajak setelah ini Kang Purwa akan menyampaikan informasi tentang buku Mangga bagi teman-teman yang ada keluangan rizki dan mau untuk mendalami lebih dalam lagi tentang ilmu meraih pertolongan Allah. Sangat disarankan untuk memiliki bukunya. Kang Purwa juga sudah baca bukunya, banyak sekali yang Iya, sudah baca bukunya dan mudah-mudahan banyak kebaikannya ya, Kang Purwa betul. dari Insya Allah, Kang. siap enggak, Kang Purwa? Silahkan Baik. informasinya. Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang terpenting adalah bukan tentang bagaimana cepat atau lambatnya kita mendapatkan pertolongan Allah, tetapi cara kita memandang hal yang kita anggap ujian itu dulu, teman-teman. Makanya Kang Arif di awal tadi banyak memberikan hikmahnya dari ayat Al-Quran, dari kisah Nabi Musa tadi begitu ya. Bagaimana sebetulnya cara kita memandang pertolongan Allah itu yang benar seperti apa. Karena kan biasanya kita maksa ya. Kalau pengen ditolong sama Allah tuh maksa gitu ya teman-teman sekalian, tanpa kita ada proses menerima terlebih dahulu begitu teman-teman, sampai akhirnya teman-teman mungkin akan ada di titik sudah capek, lelah dan bingung karena apa? Karena responnya mungkin kurang tepat. Nah, maka teman-teman sekalian, bagaimana indahnya pertolongan Allah itu ternyata bisa kita jemput dengan cara-cara yang Allah ridho, kemudian hati kita juga jadi ridho, akhirnya menerima berbagai ujian darinya. Buku ini teman-teman sekalian sudah membantu ribuan orang untuk lebih lapang hatinya dan menjemput keajaiban darinya. Sehingga mudah-mudahan buku ini teman-teman semuanya bisa jadi teman untuk teman-teman semua melewati berbagai hal dalam kehidupan ini agar lebih indah. Kenapa jadi indah? Karena semuanya akhirnya adalah bentuk pertolongan dari Allah. Sekalipun itu teman-teman bagi kita ini sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi ternyata ini pertolongan dari Allah lah. Allah ya gitu. Jadi teman-teman semuanya silakan hadirkan indahnya pertolongan Allah ini di tengah-tengah aktivitas teman-teman semuanya. Di buku ini ada 6 chapter, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 chapter yang bisa teman-teman baca mulai dari chapter pertama itu ada tentang hidup dalam ridho, sabar, jangan menyerah, kemudian bertanggung jawab atas kesalahan, syukur akan ditambah, usaha maksimal dan tawakal. Ini mohon maaf ada typo ya teman-teman. Ada berbaik sangka akan bahagia dan yang terakhir adalah dunia di tangan jangan di hati. Nah, maka teman-teman bila ada yang memang sedang ingin lepas dari berbagai perkara dunia dan harta, maka yuk kita pastikan dulu dunianya jangan disimpan di hati tapi cukup di tangan aja. Biar apa? Biar dunia dan hartanya tidak mendominasi hati kita. Nah, teman-teman silakan malam hari ini kami memberikan penawaran. Bila teman-teman ada rezekinya, ada kesungguhan untuk menjemput pertolongan Allah dan ingin segera mendapatkan keajaiban pertolongan Allah dengan cara-cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dirangkum dalam sebuah buku yang Kang Arif tulis dan insya Allah sudah membantu banyak orang juga. Malam hari ini teman-teman semuanya harga asli bukunya itu adalah Rp118.000. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini memesan, ada buku Indahnya Pertolongan Allah plus otomatis teman-teman plus juga mendapatkan ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Harganya hanya Rp98.000 saja dan ini gratis ongkir untuk yang memesan dari wilayah Jawa. Jadi free ongkir teman-teman semuanya dan bonusnya lagi adalah bagi 30 orang pemesan pertama malam hari ini teman-teman mendapatkan bonus tambahan. Tambahannya adalah sebuah buku yang berjudul Agar Doamu. Ah, ini dia. Nah, agar doamu terkabul selalu. Nah, atau yang jalan menuju taubat ya, ini beda.
di judul dan ininya ya. Nanti kami revisi. Yang pasti teman-teman untuk 39 pemesan pertama, teman-teman semuanya silahkan nanti akan mendapatkan bonus buku. Bonus bukunya nanti saya konfirmasi kembali ya. Judul yang benarnya apakah Jalan Menuju Taubat atau Agar Doamu Terkabul Selalu. Nah, teman-teman semuanya silahkan untuk yang di Jawa 98.000 itu sudah plus dengan ongkir, atau yang di luar Jawa, Sumatera dan di luar Jawa ya semuanya teman-teman semuanya itu teman-teman tinggal nambah 5.000 saja, jadi hanya 113.000 rupiah. Kang Purwa, meni jualan, ini bukan jualan teman-teman, tetapi kami menghadirkan apa ya, jalan-jalan ilmu mungkin buat teman-teman semuanya yang selama ini ingin menjemput pertolongan Allah, tapi dengan Judulnya cara-cara Jalan yang Jalan Menuju Taubat, Kang Purwa. Itu jalan menuju salah, taubat ya Kang. ya Ah, salah baik, ketik. Ya, jadi yang baik. sesuai itu fotonya ya, teman-teman ya, Jalan Menuju Nah, Taubat. itu dia. Baik, Bukunya baik. hanya 39 ya. Nah, baik, terima kasih banyak Kang Arif informasinya. Jadi teman-teman, bukunya itu adalah Jalan Menuju Taubat. Jadi bonus bukunya adalah Jalan Menuju Taubat. Karena boleh jadi juga teman-teman, kita sulit mendapatkan pertolongan Allah karena apa? Karena kitanya belum taubat-taubat dari dosa, dari maksiat yang tanpa sadar atau dengan sadar masih kita lakukan. Ya, jadi teman-teman silahkan hanya untuk 39 orang yang mendapatkan bonus Jalan Menuju Taubat, buku Indahnya Pertolongan Allah plus dengan ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Yang buat saya menarik adalah kisah-kisah keajaiban istighfar ya, Kang, karena dulu teman-teman semuanya Kang Arif ini bersama dengan tim Teladan Rasul membuat grup istighfar. Nah, dari sanalah teman-teman Iya, Kang. banyak inspirasi dari sana Kang Arif ya, Ya, kisah-kisah benar. keajaiban bagi teman-teman yang mengistiqomahkan beristighfar setiap hari begitu ya, Kang. Ya, benar. Nah, Jadi itu betul. kisah-kisah nyata dari teman-teman yang mendawamkan istighfar, teman-teman. Betul, betul. Jadi semoga jadi penyemangat ya teman-teman semuanya untuk kita semua yang sedang berupaya untuk menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian yang sedang teman-teman hadapi. Silahkan jadikan teman. Jadi daripada teman-teman meratapi kesulitannya, duduk melamun, bengong dan diam aja, maka pastikan teman duduk teman-teman adalah buku, bukan HP ya. Teman duduknya adalah buku karena kata sahabat Ali menyebutkan bahwa sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Nah, jadi silakan boleh dijadikan untuk teman untuk teman-teman semuanya menjemput pertolongan Allah buku ini ya. Jadi 98.000 untuk di Jawa plus gratis ongkir juga dan 113.000 untuk yang di luar Pulau Jawa dan itu sudah all in sudah semuanya. Nggak perlu lagi ngitung-ngitung ongkir. Begitu teman-teman semuanya dan pesannya adalah dengan cara klik di bit.ly garis miring promo IPA 1. Teman-teman silakan boleh diketik ya, boleh diklik linknya. Nanti kakak admin membantu untuk mengetikkan link pemesanannya dengan cara di promo IPA 1 bit.ly garis miring promo IPA 1 dan 39 bonus buku yang tadi disampaikan ya. Jalan menuju Taubat ini insya Allah hanya untuk 39 orang saja bagi pemesan pertama. Jadi karena terbatas bonusnya. Silakan pesan di bit.ly promo IPA 1. Jadi sudah siap menjemput keajaiban darinya? Maka teman-teman silahkan nanti boleh menghadirkan buku ini di tengah-tengah aktivitas teman-teman semuanya. Moga-moga bermanfaat ya. Nah teman-teman ini jangan live dulu kalau bisa. Karena masih ada 2 sesi ya Kang Arif. Kang Arif akan melanjutkan materinya, teman-teman semuanya, dan sesi Iya, terakhir sekali, nanti teman-teman betul. boleh konsultasi, ngobrol, sharing, Jadi tadi karena itu sharingnya baru sesi satu, teman-teman. Baru yang tentang betul menolong akan ditolong. Kita masih ada satu sesi tentang orang tua. Ini juga orang tua, nggak kalah luar Mm-mm. biasa karena semua kita pasti punya orang tua. Betul, 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 Kang. Ini Dan baru, kadang-kadang kita cari yang jauh-jauh ya, Kang Purwa ya. Kita cari ya yang betul, jauh betul, ternyata jalan pertolongan Allah, jalan ridho Allah itu salah ya, satunya paling luar biasa ada pada orang Mm-mm. tua kita. Baik yang masih Mm. hidup ataupun Betul. yang sudah meninggal dunia. Oh, masih bisa ya, Kang ya, Masih meskipun bisa, orang tua kita sudah masih bisa. wafat, masih bisa Kadang-kadang ya, kan Kang. kita merasa bahwa Kang, tapi orang tua saya sudah meninggal dua-duanya dan lain. Tetap ketika kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan yang luar biasa untuk Iya. berbakti pada orang tua kita. Mhm. Betul, betul, betul. Masya Allah ya. Baik, nah Kang, sebelum ke langkah yang kedua, saya pengen tahu juga nih Kang, Ya, teman-teman yang join di malam hari ini, saya ya, pengen tanya, apakah ada di antara teman-teman yang sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan orang tua tidak? ya, ya. Nah, khawatirnya ada banyak kesulitan dalam hidup karena hati kita belum lapang untuk
apa ya Kang ya, memperbaiki hubungan dengan orang tua Iya, gitu. Ada iya. nggak yang sedang berupaya itu? Coba ketik di kolom komentar teman-teman bila ada yang sedang berikhtiar untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tua yang, aduh, Kang, saya tuh sama orang tua kayaknya sungkan untuk minta doa gitu Ya, ya Kang. ya. Saya Sungkan beberapa untuk minta waktu yang lalu maaf. juga baru Gimana Kang? dicurhatin Kang tentang Oh ini. gitu? Gimana Kang? Kan lagi ngobrol-ngobrol tentang sama temen ya. Ngobrol-ngobrol tentang indahnya pertolongan Allah. Salah satunya Ya, lewat jalan orang tua. betul Tapi betul. beliau kan bertanya ya, gimana Kang kalau misalnya kita hubungan dengan orang tuanya itu nggak baik? Ada orang tua Ya ya, Allah ya Rob orang ya. tua kan punya kesalahan, ada pernah zolim ke anak atau memang secara komunikasi nggak baik. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita bahas juga ya hal itu Amin ya. amin amin. Insya Allah Kang. Nah, jadi ini ada nih Kang. Tadi pertanyaan yang saya sampaikan ternyata Ya, beberapa sahabat kita yang sedang mengalami. Atau pertanyaan saya yang kedua Kang, sebelum Kang Arif. iya, iya. Banyak Adakah ya ternyata. teman-teman yang ingin lebih mengoptimalkan, lebih pol-polan berbakti kepada orang tuanya? Ada nggak yang ingin lebih optimal dan pol-polan berbakti ke orang tua? Tulis ada atau ingin? Boleh ada? Wah, Masya Allah. Karena boleh jadi pintu pertolongannya insya Allah dari orang tua. Kang Arif, banyak dan yang siap insya Allah untuk memperbaiki baktinya kepada orang tua, Kang. Silakan Kang Arif. Kang, masih di mute Kang Arif? Izin, Afwan. Baik, terima kasih Kang Purwa. Baik teman-teman, izin kita lanjut ya. Terima kasih nih kepada teman-teman yang masih membersamai saya dan Kang Purwa. Masih ada sekitar 439 orang, 440 masih terus nambah. Insya Allah dan mudah-mudahan nanti kita akan membahas sesi yang kedua yang juga nggak kalah luar biasa. Tadi seperti yang Kang Arif sampaikan, bahwa terkadang kita mencari pertolongan Allah itu dengan cara yang rumit, dengan mencarinya ke tempat yang jauh, Kang Purwa. Caranya itu rumit, nyarinya ke tempat yang jauh, padahal salah satu jalan pertolongan Allah yang paling luar biasa itu adalah orang tua. Sampai-sampai dulu ada sahabat yang masih muda, masih segar sekali kan. Dan saat itu Islam itu sedang sangat butuh bantuannya untuk menjadi tentara gitu, menjadi pejuang. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad, saya ingin berjuang, saya ingin membela agama ini bersama dengan pasukan kaum muslimin." Tapi Rasulullah bersabda, "Apakah engkau masih ada orang tua yang sudah tua?" Ada. Kalau begitu pulanglah nak, orang tuamu itu lebih butuh. Jihadmu itu adalah orang tuamu untuk engkau bantu sesuai dengan kemampuan. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan ketika ada hal besar ya yang ingin kita lakukan, kadang-kadang kita mengambil jalan yang rumit atau mencari di tempat yang jauh, padahal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan berbakti terbaik kepada orang tua kita. Kang Arif ingin membahasnya dari sebuah kisah. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, menjelaskan sebuah kisah yang panjang yang menceritakan tentang ini mungkin teman-teman sebagiannya sudah tahu ya, pernah mendengar tentang seorang yang tiga orang yang berjalan-jalan, tiga orang sahabat yang berjalan-jalan, kemudian mereka karena cuaca yang sangat hujan yang sangat deras gitu ya, guntur, petir dan segala macam, mereka akhirnya berteduh ke dalam gua. Guanya sempit. Kemudian qadarullah itu apakah tanah longsor atau seperti apa, gua tersebut itu tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan ketika mereka mencoba untuk menggeser batu tersebut, tidak mampu karena batunya sangat besar, sangat berat. Sementara mereka terjebak di dalam gua tersebut, gelap, pekat, basah, mungkin ya, kemudian pengap, ya. Kemudian mungkin tidak ada bahan makanan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka karena sudah berusaha untuk menggeser tidak bergeser, akhirnya masing-masing orang ini berdoa. Ya, berdoa dengan merayu Allah dengan menyampaikan amal terbaiknya. Orang yang pertama, dia adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia itu tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Kebiasaannya, beliau itu punya pencarian, orang pertama ini itu mencari kayu bakar. Dan kebiasaannya setiap malam itu beliau itu sebelum tidur itu memerah kambing yang beliau miliki, kemudian memerah susunya, kemudian itu dimasukkan ke dalam gelas,
untuk diberikan ke orang tuanya sebelum orang tuanya tidur. Jadi setiap malam sebelum tidur itu memerah susu kambing, dimasukkan ke dalam gelas, diberikan kepada kedua orang tuanya untuk diminum kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu dimuliakan sekali, dikasih minum susu gitu setiap malam dari hasil perahannya sendiri. Setiap malam tuh. Nah, pada satu malam ternyata orang ini ada kegiatan pekerjaan atau nyari kayu bakarnya itu jauh sehingga beliau itu baru bisa pulang itu larut gitu, larut malam. Dan beliau tapi dengan ini kan berarti sangat lelah ya, sangat lelah. Di tengah lelahnya sudah sangat larut malam, sudah sepantasnya itu mungkin langsung tidur gitu ya, langsung merebahkan badan, langsung istirahat, tapi beliau tetap melakukan kebiasaannya, memuliakan orang tuanya. Jadi beliau ke kandang kambingnya memerah susu, kemudian gelas isi susu tadi dibawa ke kamar orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu sudah tertidur dua-duanya. Maka yang beliau lakukan adalah beliau malam itu tidak tidur, tetap berdiri sambil menunggu orang tuanya bangun untuk diberikan susu. Ini kubayang, sudah larut malam, pulang dari bekerja, larut malam, capek gitu ya. Hmm. Ingin memberikan susu kepada orang tua sudah tidur. Harusnya kan normalnya itu beliau tidur ya, kemudian besok pagi baru dikasih susunya. Tapi malam itu beliau tungguin sampai kapan orang tuanya bangun itu beliau berikan susu tersebut. Ternyata orang tuanya bangun menjelang subuh, ya, menjelang subuh, menjelang fajar. Maka ketika orang tuanya bangun, diberikanlah susu tersebut. Orang tadi itu menceritakan, kisah ini menceritakan kepada Allah, ya Allah, aku pernah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada pernah malam yang aku itu malamnya itu bangun untuk menunggu orang tuaku itu, bangun kemudian aku berikan susu. Setelah aku perjalanan sangat jauh, capek, sangat lelah, tapi aku tetap melakukan itu. Aku berbakti kepada orang tuaku sehebat itu karena ingin meraih ridhomu. Ya Allah, kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan itu, maka kabulkanlah doaku, geserlah batu yang menutup pintu gua ini. Maka tergeser teman-teman. Sebagian pintu gua itu tergeser. Kemudian orang kedua itu cerita. Kisahnya juga nggak kalah luar biasa. Beliau ada mencintai saudara jauhnya, gitu ya. Kemudian ada kondisi saudara jauhnya sangat butuh secara ekonomi dibantu. Ada kesempatan dia membantu dan dia awalnya mengharapkan bisa menodai saudara jauhnya ini. Kemudian Allah memberikan hidayah, dia itu akhirnya apa? Menghindari dari bermaksiat yang sudah di depan mata, dari berzina yang sudah di depan mata. Orang yang sangat dicintai ini sudah siap untuk dia bermaksiat dengannya, tapi dia menjauhi orang ini. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan malam itu, aku menjauhi maksiat, kesempatan maksiat dengan orang yang sangat aku cintai. Karena engkau ridho, bukalah pintu gua ini. Terbuka lagi sebagian. Kemudian orang yang ketiga juga sama, dia adalah pemilik peternakan. Salah satu karyawannya itu menitipkan hasil gajinya, kemudian itu dikembangbiakkan sampai jadi kambing yang sangat banyak memenuhi lembah. Kemudian bertahun-tahun kemudian orang karyawannya tadi datang, diberikan semua bagian karyawannya tadi dengan jujur, dengan amanah. Sangat luar biasa, diberikan semuanya. Kemudian orang ketiga mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho dengan amanahku, apa yang aku lakukan, hanya karena engkau itu aku lakukan, maka geserlah batu besar ini. Maka tergeser. Dan akhirnya mereka bertiga itu selamat. Yang ingin Kang Arif sampaikan adalah salah satu, ya, kalau salah satu dari orang tadi itu, dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan karenanya Allah ridho kepadanya, dan karenanya doanya itu dikabulkan. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua itu ditolong Allah, terlepas dari masalah, terjebak di gua besar, dan doanya itu dikabulkan. Kisah yang selanjutnya yang kita sudah banyak tahu ini singkat saja, namanya Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais bin Amir dari daerah di Yaman, namanya dari suku Qarn, dari daerah Qarn. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ada seorang soleh namanya Uwais bin Amir. Dia dari Yaman, dari Qarn. Ya, dia adalah seorang pemuda tabiin ya beliau. Beliau itu sebenarnya hidup di zaman Rasulullah.
ingin sekali untuk ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Kebayang nggak teman-teman, seorang Muslim sudah masuk Islam, tahu tuh di negara tetangga itu ada Rasulullah, pasti semuanya ingin untuk datang berkunjung. Tapi beliau tidak bisa untuk ke sana. Kenapa? Karena ada ibunya yang sudah sakit, sudah tua renta dan harus diurus oleh beliau. Sehingga beliau tidak berangkat ke sana. Dilepaskan kesempatan untuk bertemu Rasulullah karena berbakti kepada orang tuanya. Tapi luar biasanya Uwais ini, walaupun beliau tidak pernah berkesempatan ketemu sama Rasul, tapi Allah membuat Rasulullah tahu tentang dia. Dia dikenali oleh Rasulullah. Bukan hanya dikenali sebagai pemuda yang soleh, pemuda yang sangat mencintai ibunya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda kepada para sahabat, di antara yang mendengar adalah Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada pemuda namanya Uwais bin Amir, dia dari Kon. Nanti kalau kalian bertemu dengan dia, mintalah nih ya, mintalah untuk didoakan oleh Uwais karena dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Dia sangat mencintai ibunya dan kalau dia berdoa, doanya itu dikabulkan. Ya, ya. Dia mencintai ibunya sehingga dia dicintai oleh Allah dan kalau dia berdoa doanya dikabulkan. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang utama diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu kalau ketemu sama Uwais bukan mereka yang mendoakan Uwais tapi mereka diminta oleh Rasulullah untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Inilah luar biasanya seorang manusia yang sangat luar biasa mencintai dan memuliakan orang tuanya itu sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ketika kita memuliakan orang tua kita, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai luar biasa orang tua kita, maka mudah-mudahan jadi jalan Allah mencintai kita. Ketika kita berbakti terbaik kepada orang tua kita, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadir pertolongan Allah teman-teman dalam kehidupan kita. Ya, orang yang memuliakan ibu bapaknya, makanya hidupnya ini juga benang merah ya. Kang Purwa dan teman-teman semua kalau Kang Arif tanya, pasti kalau ketemu sama orang yang sukses, salah satu benang merahnya dia bisa punya berbagai rahasia atau berbagai alasan atau berbagai cerita tentang kesuksesannya. Tapi kalau kita tanya, hampir dipastikan bahwa salah satu hal yang tidak mungkin tidak dia lakukan adalah dia memuliakan ibu bapaknya. Dia berbakti dengan ibu bapaknya. Hidupnya akan mulia, hidupnya sukses, hidupnya akan sejahtera. Kang Arif keluarga besar. Ya, keluarga besar dari ibu, sepupu-sepupunya itu banyak. Ya, puluhan mungkin hampir 100 kali kalau di jumlah-jumlahin ya, sepupu sama ipar ya, hampir 100. Yang paling luar biasa dari sisi rezeki, yang paling mencintai orang tuanya. Yang paling luar biasa dari sisi apa keilmuan, di antara saudaranya Kang Arif sepupu ada yang sudah profesor, itu adalah orang yang paling memuliakan ibu dan ayahnya. Jadi orang yang paling memuliakan orang tuanya itu hidupnya insya Allah pasti akan mulia, akan sukses, akan sejahtera, akan lapang, akan bahagia. Teman-teman, mudah-mudahan kita juga berdoa ya. Di sini Kang Arif ingin mengajak kita, ucapkanlah bismillah, kuatkan niat dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang ahli birrul walidain. Orang hamba yang termasuk ahli birrul walidain. Orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Jadikanlah aku hambamu yang engkau ridhoi, karena aku berbakti kepada orang tuaku. Jadikan kami anak-anak yang soleh-soleha, yang senantiasa membahagiakan dan berbakti kepada orang tua. Ya. Lantas Kang Arif bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Nah ini disampaikan oleh Rasulullah. Apakah masih ada bentuk bakti kepada orang tua kita yang masih meninggal? Ada teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama mendoakan. Jangan pernah lepas setelah sholat, pagi, petang, ya ketika tahajud, doakan orang tua kita. Kemudian meminta ampun untuk keduanya. Robbik firli wali walidayya. Robbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Ya Allah, ampunkan dosaku dan orang tuaku. Pertama mendoakan, kedua mohon ampun. Ketiga, melaksanakan janji. Kalau ada keinginan baik orang tua, kita lakukan sesuai kemampuan kita. Keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya, dengan bibi kita, dengan uak kita, keluarganya. Dan yang selanjutnya adalah memuliakan teman-teman dekat orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya yang keenam itu adalah dalam hadis yang lain itu kita bisa kayak tadi misalnya ya contohnya ketika donasi sumber air banyak. Oh, dari sekitar 500 sampai 600 banyak di antara sahabat-sahabat mungkin sebagian yang ada di sini juga banyak yang berdonasi meniatkan donasinya atas nama orang tuanya. Karena dulu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ini pembesarnya kaum Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, apakah bermanfaat kalau aku menyedekahkan sesuatu atas nama ibuku? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bermanfaat. Maka saat mengatakan, kalau begitu aku bersaksi wahai Rasulullah bahwa kebun ini aku wakafkan, aku sedekahkan atas nama ibuku, untuk ibuku, atas nama ibuku. Jadi teman-teman banyak yang bisa kita lakukan, mendoakan, memohonkan ampun, melaksanakan janji-janji dan keinginan baiknya beliau, bersilaturahim yang terbaik dengan keluarga orang tua kita, memuliakan teman-teman dekat orang tua kita, dan bersedekah, berwakaf, berdonasi atas nama orang tua kita. Seperti itu. Lantas yang terakhir, sebelum Kang Arif serahkan kepada Kang Purwa lagi, sabar ya teman-teman, nanti setelah ini masih ada informasi terkait dengan buku, kemudian nanti kita akan tanya jawab setelah ini ya, Q&A-nya sudah banyak. Nah, yang terakhir, bagi kita yang Allah uji dengan hubungan dengan orang tuanya itu belum terlalu harmonis, belum terlalu baik komunikasinya, maka bismillah, mudah-mudahan malam ini menjadi jalan kita bisa membangun hubungan dengan orang tua kita. Masing-masing kita itu punya apa jalan ujiannya masing-masing. Namanya kan tadi birrul walidain. Teman-teman, albir atau kebaikan itu maksudnya adalah kita membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau birrul walidain itu yang Kang Arif pahami dari guru Kang Arif itu, birrul walidain adalah kita membalas yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita punya orang tua yang soleh, orang yang baik, itu merupakan sebuah tantangan juga bagi kita untuk bisa memberikan balasan kebaikan yang lebih baik. Jadi kalau orang tua kita sangat menyayangi kita, berarti Allah menginginkan kita itu lebih menyayangi lagi orang tua kita. Jadi itu tantangan juga teman-teman. Dan kalau misalnya kita memiliki orang tua yang mungkin hubungannya nggak terlalu dekat dengan kita, maka kita punya apa ya targetan atau keinginan untuk bisa membangun hubungan baik dengan orang tua kita. Oke, mungkin begitu yang bisa Kang Arif sampaikan. Selanjutnya Kang Arif serahkan kembali kepada Kang Purwa. Tadi ya Kang Arif sampaikan, ini ada kesempatan teman-teman. Kesempatannya ya malam ini saja, mungkin sampai beberapa waktu ke depan di grup juga nanti akan disampaikan. Kesempatannya berlaku sampai bukunya bonusnya, buku bonusnya itu habis ya, Kang Purwa. Buku bonusnya tadi kan sudah disampaikan. Mungkin yang pertama Betul, kayaknya sudah habis ya, sesuai sudah dengan bisa Kang. Mhm, mhm. apa sesuai dengan pemesannya. Sepertinya udah lebih yang memesan itu, jadi nanti tinggal cepat-cepatan saja. Nah, ini masih ada kesempatan yang kedua bagi teman-teman. Mhm. Insya Allah Kang Purwa nanti akan menyampaikan dari buku Indahnya Pertolongan Allah. Tadi kita baru menyampaikan dua hal dan mungkin terbatas waktu ya Kang Purwa ya. Jadi nggak bisa Ya, terlalu mendalam. Jadi nggak betul, bisa betul semua Kang. yang ada di buku itu kita bahas. Baru sebagian kecil saja, menolong akan ditolong. Kemudian yang terkait dengan orang tua. Di buku tentu lebih lengkap. Dan di buku itu ada 9 pembahasannya. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada kelapangan rezeki. Mudah-mudahan insya Allah nilai yang dikeluarkan itu sangat worth it lah. Mudah-mudahan apa kalau terkait dengan ilmu, mudah-mudahan lebih bermakna dan lebih bernilai ilmu yang teman-teman mudah-mudahan dapatkan dari buku tersebut. Di samping tadi, selain buku, teman-teman akan dapat buku bonus dan juga e-book ya, Kang Purwa ya, e-book Betul, dari betul ada kisah-kisah ibu Kang. keajaiban Iya. istighfar. Nah, dari sana luar biasa.
dapat buku satu Indahnya Pertolongan Allah, dapat buku satu tambahan buku, dan dapat ebook. Tiga itu teman-teman dapatkan malam ini. Silahkan untuk Siap. menyimak informasi dari Kang Purwa. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mangga, Kang Ya, Purwa. betul. Baik. Terima kasih banyak Kang Arif, teman-teman semuanya. Jadi, eh, memantaskan diri dengan ilmu itu adalah percepatan atau itu adalah cara cepat kita, teman-teman sekalian, untuk bisa memantaskan diri kita terhadap sesuatu gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, mangga silahkan nanti boleh mendapatkan buku ini kembali. Nah, terkait teknis bagi yang memesan buku, pembayaran bukunya bisa pakai e-wallet, soalnya saya punya pakai saldo Dana. Nah, Kang Muhammad Syafi'i boleh dikonsultasikan kepada kakak admin ya. Kakak admin, jalur jodoh boleh diinformasikan nomor WhatsApp-nya ya. Nanti supaya dipermudah Kang Muhammad Syafi'i untuk bisa mendapatkan bukunya. Nah, malam hari ini saya sampaikan kembali untuk teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman duduk Anda, jadi teman Anda melewati masa-masa yang tidak mudah dalam hidup, karena sedang butuh-butuhnya pertolongan Allah, tapi kok nggak kelihatan, tapi kok rasanya nggak muncul-muncul pertolongan Allah. Boleh jadi pertolongannya ada, kitanya yang nggak peka. Boleh jadi pertolongannya terhambat karena dosa dan maksiat kita. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan langkah-langkah dari ada 7 bagian dari buku ini bisa perlahan dan satu persatu membuka tabir atau bahkan hijab juga penghalang diri kita untuk layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sudah siap menjemput keajaiban darinya? Bila sudah siap, ini sebagai tahadus bin ni'mah teman-teman atas banyak hal yang sudah dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang lewat syariatnya buku ini bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ini diantaranya ada sahabat kita yang ternyata mengucapkan terima kasih dengan buku Indahnya Pertolongan Allah setelah dibaca banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian beliau ini membaca buku sambil menunggu adik yang dirawat di rumah sakit padahal baru saja kehilangan ibu 30 hari yang lalu. Dan juga membaca buku ini sampai selesai selama 2 hari banyak pelajaran yang diambil. Ada juga testimoni lainnya dari Kak Henza. Alhamdulillah bukunya membantu mengobati hati yang bersedih karena ibu yang baru saja wafat di bulan Mei kemarin. Ini tahun lalu ya teman-teman sekalian, beberapa tahun ke belakang. Ada dari Kak Desi juga, baca buku ini seperti mendapatkan power untuk diri sendiri. Jadi lebih banyak bersyukur dan tidak nyesal beli buku ini. Dari Kak Eva, Alhamdulillah menyentuh sekali, banyak mengingatkan tentang arti syukur. Ah, itu dia teman-teman sekalian. Kadang karena kita fokusnya pada kesulitan, lupa bersyukur ya. Makanya kalau ada yang ingat tadi Kang Arif, bagaimana membuka kebersamaan kita malam hari ini adalah membukanya dengan mengingatkan tentang arti kesyukuran dalam kehidupan kita. Dari Kak Iva, bukunya enak sekali dibacanya dan langsung ngena di hati. Kak Ana, Masya Allah, bukunya menyentuh sekali, baru halaman awal saja sudah tidak hentinya meneteskan air mata. Dari Kak Cici, banyak membuat introspeksi. Ternyata kesalahan Kak Cici seperti ini ya, makanya jadi seperti ini. Jadi punya kesimpulan sendiri begitu ya. Dari Kak Lucy juga ini mendapatkan testimoni yang banyak teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan testimoni ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dari Kak Prameswari juga dan juga dari Kak Widiati. Dan alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semuanya, buku ini masih ingin terus kami hadirkan dan ingin kami pastikan hadir di tengah teman-teman yang kondisi kehidupannya sedang ingin ingin sekali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jadi teman ya. Jadi teman-teman semuanya, di pemesanan yang kedua ini ada bonus buku Malam Pertama di Alam Kubur, dan ini hanya ada 31. Ah, ini jadi ingat film Siksa Kubur ya. Oh teman-teman, tapi kalau itu mah film fiksi ya. Tapi ini teman-teman semuanya ini berdasarkan dari berbagai keterangan ya, yang nanti untuk melengkapi teman-teman semuanya dari buku Indahnya Pertolongan Allah ada buku Malam Pertama di Alam Kubur. Teman-teman silakan, hanya untuk malam hari ini saja dan kuota bonus bukunya hanya 31, jadi cepet-cepetan. 98.000 dan sudah plus dengan ongkirnya untuk di wilayah Jawa, dan 113.000 untuk yang di luar Pulau Jawa, dan sudah termasuk dengan ongkos kirim. Ada buku Indahnya Pertolongan Allah, e-book kisah-kisah keajaiban istighfar, dan bonus buku ada 31 bonus Malam Pertama di Alam Kubur. Jadi teman-teman silakan boleh pesan dengan cara klik di link ini, bit.ly/promo IPA 2.
Sekali lagi, cara kliknya adalah di bit.ly/promo IPA 2. Kakak admin dari tim Jalur Jodoh membantu untuk membagikan link untuk pemesanan yang ada di kolom chat. Jadi teman-teman silakan tinggal klik saja centang birunya untuk mendapatkan kemudahan memesan buku Indahnya Pertolongan Allah di promo yang kedua. Promo Indahnya Pertolongan Allah yang kedua untuk 31 orang pemesan pertama. Untuk sesi kedua ini, teman-teman mendapatkan bonus buku malam pertama di Alam Kubur. Jadi silahkan teman-teman boleh segera dapatkan bukunya dan jadi wasilah teman-teman untuk melayakkan diri, memantaskan diri mendapatkan pertolongan dari Allah. Tadi yang Kang Arif share baru dua saja ya, menolong akan ditolong dan berbakti kepada orang tua. Tuh, baru dua step saja. Masya Allah kita sudah banyak diingatkan ya teman-teman sekalian. Boleh jadi kita teh ada kesulitan dalam hidup. Karena apa? Karena kita eh, masih ada urusan yang belum selesai dengan orang tua, belum ridho dengan orang tua, atau orang tua kita belum ridho sepenuhnya kepada kita. Nauzubillah teman-teman, kalau orang tua kita merasa tidak ridho kepada kita ya. Jadi, duh mau gimana hidup kita teman-teman? Kalau orang tua tidak ridho dengan kehidupan diri kita, maka silahkan teman-teman semuanya buku Indahnya Pertolongan Allah ini semoga menjadi wasilah buat teman-teman untuk memantaskan diri mendapatkan pertolongan dari Allah ya. Klik teman-teman di bit.ly/promo IPA 2. Sekali lagi teman-teman di bit.ly/promo IPA 2 untuk memudahkan teman-teman mendapatkan buku Indahnya Pertolongan Allah.